Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neila Dasari dengan NPM 247820882. Jadi, pada video kali ini saya ditugaskan untuk membuat video penjelasan ya pada Smart City Users Reporting. Pada ini video pertama kami, yang dimana kami telah melakukan atau membangun sebuah smart city dari lab 1, lab 2 hingga ini yaitu lab 3, yang dimana pada lab 3 ini penugasannya yaitu membuat video penjelasan ya, yang dimana kita harus bisa mendeskripsikan aplikasi, nama aplikasinya apa, kotanya apa, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, penjelasan struktur model yang digunakan, ya, model apa saja, style Velvet apa saja. Kemudian yang ketiga, demonstrasi CRUD di browser, apakah data itu berhasil tersimpan di database melalui form yang muncul pada browser. Kemudian alur data saat dibuat dan disimpan. Kemudian di sini pastikan gambar dan audio memiliki kualitas yang baik. Jadi kode program dan hasil demonstrasi itu dapat terlihat jelas, tidak blur, suara dalam volume yang wajar dan terdengar dengan baik. Kemudian kita upload ke YouTube dengan nama playlist tersebut. Link video harus dapat diakses, di-convert dan auto caption. Jadi pada kesempatan video pertama ini kami itu tuh membangunkan Smart City Users Reporting adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu warga melaporkan berbagai permasalahan di lingkungan kota seperti jalan rusak, lampu jalan mati, sampah menumpuk, banjir lokal, atau fasilitas umum bermasalah lainnya gitu. Agar ditindaklanjuti oleh pihak pengelola kota secara terstruktur dan transparan. Jadi kita tuh ditugaskan untuk berkreasi ya, menentukan nama aplikasinya apa, konsep kotanya kayak gimana, terus gaya website yang apa, gaya aplikasi yang kita buat tuh kayak mana, struktur tampilan dan user experience-nya. Yang dimana kita tuh harus memenuhi fitur wajib dan alur sistem yang ditentukan oleh dosen pengampu di mata kuliah pemrograman internet 1 ini. Oke, jadi kita lanjut ke video penjelasannya, yaitu deskripsi aplikasi, nama lokasi dan kota apa dan lain-lain. Oke, jadi di sini kita masuk ke sini. Python. Oke, di sini kita buka ya. Oke. Jadi di sini saya itu merancang ya aplikasi yang dimana tadi sudah saya jelaskan, yang digunakan untuk membantu masyarakat melaporkan berbagai masalah yang ada di Lampung Selatan. Jadi saya di sini menamai website saya itu Wisata Lampung Selatan, yang dimana di sini terdapat fitur home, kemudian about, kemudian kontak. Di sini belum saya ubah ya. Kemudian di sini kita bisa menambahkan laporan pada penugasan lab season 3 ini. Kita bisa kembali lalu ke laporannya ya. Sini juga kita bisa kembali. Oke. Lalu setelah, jadi halaman utama sendiri, yang dimana halaman utamanya tuh sebelumnya itu kan home, about, sama kontak ya. Yang dimana home itu tuh menampilkan halaman utama, kemudian about-nya itu tuh berisi informasi mengenai yaitu website saya Wisata Lampung Selatan. Kemudian kontaknya itu yang berisi informasi kontak yang bisa dihubungi gitu. Jadi menu navigasi ini tuh memudahkan pengguna itu tuh untuk mengakses berbagai halaman yang tersedia gitu. Kemudian saya akan menambahkan fitur lagi, yaitu tambah.
tambah laporan. Kemudian view ya, kita bisa melihat laporan tersebut gitu. Jadi ada 2 fitur yang saya tambahkan, yaitu tambah laporan serta laporan, yang dimana pada tambah ini kan penugasan ini kita kan disuruh mengimplementasikan ini ya, model CRUD, laporan masalah kota, agar kita tuh bisa laporan yang diisi oleh user itu tuh dapat tersimpan di Postgre gitu. Oke, setelah itu apa lagi di sini? Setelah itu penjelasan struktur ini ya. Jadi intinya tuh ya, untuk website ini dia tuh membantu proses pengumpulan data. Jadi gunanya dia terhubung ke Postgre agar data-data tersebut itu tersimpan dengan terstruktur ya, yang dimana website ini kan untuk proses pengumpulan data permasalahan di Kota Lampung Selatan ya, sehingga informasi tersebut itu tuh dapat tersimpan ya, yang tadi saya jelaskan, ke database agar terhubung ke database tersebut gitu, Postgre itu. Oke, kita langsung lanjut ke sini, yaitu penjelasan struktur model yang digunakan. Ada model apa saja, format apa saja. Oke, jadi pada aplikasi ini tuh saya tuh menggunakan di sini. Nah, jadi tadi kan saya menambahkan fitur ya. Jadi di sini terdapat add report, delete report, kemudian home HTML, report list, serta update report. Ya, pada yang tadi ya. Kemudian untuk yang pertanyaan yang ini, penjelasan struktur model. Jadi model utama yang digunakan yaitu model report ya. Model report ini berfungsi untuk menyimpan dan laporan permasalahan kota yang diinput oleh pengguna melalui aplikasi. Jadi model ini tuh terhubung dengan database Postgre, sehingga setiap data yang dimasukkan tuh akan tersimpan secara permanen di dalam database gitu. Bisa kita lihat di databases ini defaultnya, yaitu engine ini Django Postgre, kemudian namenya Smart City DB. Ini namenya harus disamakan dengan yang ada yang database yang kita buat di post PG admin ini. Kemudian usernya juga, passwordnya harus sama sesuai dengan yang ada di PG admin, hostnya, kemudian portnya. Ya, jadi itu tadi ada penjelasan untuk bagian jadi port mana ya yang menambahkan. Nah, nah jadi di view sini kita bisa melihat nih, untuk yang tambah laporan itu kan tadi kan terdapat title, kategori, description, location ya, yang dimana pada title sendiri di sini tuh dia itu tuh menyimpan judul laporan kita. Jadi tipe datanya itu adalah, sini bisa kita lihat, tipe datanya itu adalah chart field ya, dengan maksimal 200 situ list, bukan match. Ini
Di sini pada models.py, jadi kelas-kelas yang class report ini nih, jadi kan di sini kan kami membuat class report ya, dengan title itu judul yang akan kita masukkan di sini. Judul yang akan kita masukkan yaitu dia tuh karakternya chart file tadi nih, chart file, kemudian max length-nya 200, kemudian kategori. Jadi kategori ini digunakan untuk menyimpan kategori dari laporan apa yang akan kita buat, contohnya kayak jalan rusak atau fasilitas, kemudian banjir atau hal-hal lain gitu. Kemudian deskripsi, di sini deskripsi itu lebih mendalam ya, deskripsi apa permasalahannya gitu. Jadi di dalam apa kayak fasilitas gitu, deskripsinya apa, fasilitas apa yang ingin kita deskripsikan atau permasalahkan di dalam kota tersebut. Kemudian lokasi, nah lokasi di sini jelas sudah pasti ya, lokasi di mana terjadinya permasalahan tersebut. Kemudian di sini juga terdapat created, ya, di mana dia tuh digunakan untuk menyimpan waktu saat laporan dibuat gitu. Jadi tipe datanya di sini dia datetime file, kemudian parameternya auto no add, sehingga waktu itu tuh akan otomatis terisi saat data pertama kali disimpan gitu. Sini ya. Oke. Jadi pada tambah laporan ini kan terdapat title, kategori, description, location. Jadi ketika dia tidak kita isi, maka dia tidak akan salah satu gitu, kita tidak isi gitu, maka dia tidak akan bisa menyimpan gitu ya. Nah, oke. Jadi kita langsung demonstrasikan CRUD aja ya. Apakah berhasil apa enggak gitu. Di sini sudah saya jelaskan untuk model yang digunakan apa saja, password apa saja. Jadi di sini juga kan tadi mana ya, HTML form. Nah di sini juga nih terdapat uls.py, yang dimana sini kan saya menambahkan path ya, yaitu add, report serta update, delete. Nah yang dimana saya akan menjelaskan ini aja dulu. Oke. Jadi proses alur yang ini ya, penjelasan struktur model ini dia tuh melibatkan HTML form, yang dimana HTML form itu sebagai input user, kemudian model form yang kita pelajarin, model form yaitu untuk validasi dan pengolahan data, kemudian model itu digunakan untuk menyimpan data ke database gitu. Kemudian kita langsung demonstrasi CRUD di browser, apakah data itu berhasil tersimpan ke database melalui form yang muncul pada browser. Nah, kita demonstrasi ya. Oke. Jadi di sini kita kan akan create ya, menambahkan. Jadi CRUD itu kan create, delete, update ya, update, delete. Kemudian di sini kita bisa tambahkan titelnya, yaitu contohnya apa ya, banjir gitu ya, banjir. Oke, di sini banjir, masalahnya banjir. Kemudian kategorinya, kategori apa ya, laporan, kategori fasilitas aja semua ya,
banjir fasilitas, kemudian permasalahan deskripsinya apa ya. Jadi pada pegang seni polimer sering jadi banjir hujan sangat rentan. Nah, udah ya. Kemudian lokasinya di mana? Lokasinya di Raja Basah gitu. Raja Basah simpan. Oke, di sini dia tersimpan ya, di sini itu judul banjir. Jadi setelah saya mengisi form tadi yang dimana terdapat judul, title, kategori, description, lokasi, ya dimana setelah saya klik simpan, dia tuh akan diarahkan ke daftar laporan ya, ke report gitu. Setelah itu kita tuh bisa melakukan read, membaca daftar laporan apakah sudah tersimpan gitu laporan kita ke dalam report atau daftar laporan ini gitu. Setelah melakukan read, data yang ditampilkan itu seperti yang kita isi tadi ya, yaitu judul, kategori, deskripsi, lokasi. Yang dimana data ini tuh diambil dari database menggunakan perintah report object all gitu. Kemudian setelah kita mengisi ini, kita tuh bisa melakukan update maupun hapus gitu. Kita coba untuk klik untuk update, ini update 7. Di sini kita bisa kalau kita tidak isi gitu, dan dia tidak bisa ya, kita harus mengisi please fill out this file. Jadi dia tuh harus diisi gitu ya. Apa yang ingin kita ubah, lokasinya aja ya, lokasi aja yang diubah. Oke, nih terupdate ya untuk Gang Senin. Bisa diupdate semua coba kita update semua, tambah lagi fasilitas umum banjir 6. Oke, terubah semua ya. Artinya di sini dia itu edit itu termasuk ke dalam update ya. Artinya untuk bagian create, read serta update berjalan dengan sempurna gitu. Kemudian yaitu yang terakhir yaitu delete ya, hapus di sini. Nah, setelah kita mau ngeklik hapus, nah di sini kita akan ditanya dulu nih, yakin nih mau hapus, yakin mau hapus ini enggak, kata dia. Nah setelah muncul ini kan dia tuh yakinin kita dulu kalau mau batal. Kemudian kalau mau beneran kita hapus nih, yes, delete gitu. Kita jangan delete dulu ya untuk laporan tadi. Jadi
kesimpulan untuk CRUD sendiri, yang dimana data yang diinput melalui form itu tuh di form di browser ini tuh disimpan, ditampilkan, serta diperbarui, serta dapat dihapus di database PostgreSQL gitu. Kemudian kita lanjut ke alur data saat dibuat dan disimpan. Nah, di sini baru nanti kita hapus ya pada bagian step keempat ini, karena saya ingin melihat perubahan di pgadmin. Nah, oke. Kita back to home dulu. Nah, jadi pada bagian yang keempat itu saya akan menjelaskan alur yang dibuat dan serta sampai disimpan ke pgadmin ya, sampai ke database gitu, yang dimana user itu membuat laporan hingga data tersebut disimpan ke database. Jadi proses itu dimulai dari user itu ke browser tadi @report HTML nih, from method tambah laporan ini. Jadi pada proses ini tuh dimulai ketika user itu membuka halaman @report HTML nih. Bisa kita lihat di sini ya menunya. Kan ini masih 127.008.000 ya. Ini dia akan ke add gitu. Tambah laporan. Add. Kemudian setelah itu file @report HTML di sini bagian ini from method post di sini itu digunakan untuk mengirim data ke server. Kemudian CSRV token dia tuh digunakan untuk keamanan agar request itu valid gitu. Setelah itu from AS .as_p di sini itu dia digunakan untuk menampilkan form di Django model form gitu. Kemudian button. Nah, sini setelah itu kita akan mengirimkan atau memencet ini, klik tombol simpan. Nah, dan itu klik tombol simpan untuk mengirim data gitu. Setelah data dikirim, dia akan lanjut ke views. Nah, di sini dev @report nih, @report di sini. Setelah dev @report, ketika user itu mengeklik tombol simpan, maka request method post di sini dia tuh akan menandakan bahwa data dari form sedang dikirim ke server gitu. Kemudian form report form ini dia tuh data dari user yang telah diisi itu akan dimasukkan ke dalam objek report form. Nih, report form ya. Kemudian di sini tuh Django itu akan mulai memproses input dari user. Nah, setelah itu form is valid. Di sini tuh dia tuh digunakan untuk melakukan validasi apakah semua file itu sudah terisi, seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika tidak terisi, dia tidak akan bisa gitu. Dia akan tetap ke halaman itu. Dan apakah sesuai tipe data? Nah, sesuai tipe data. Nah, jika valid dia akan lanjut setelah mengklik itu ya. Jika tidak, dia ya tetap di situ aja gitu. Kemudian kita from save. Jadi from save ini paling penting ya, karena fungsi ini tuh mengambil data dari form, kemudian mengubahnya menjadi objek model report, kemudian menyimpannya ke database. Nah, setelah itu kita return redirect atau report list. Nah, setelah itu setelah data disimpan, user tuh akan diarahkan ke mana yang tadi saya bilang report list, yaitu ke laporan. Report list report, dia akan ditampilkan ke daftar laporan. Jadi setelah selesai mengisi, jika valid dia akan langsung ke bagian report list, daftar laporan. Oke. Setelah itu peran
model form sendiri. Nah ya, di sini kan kami juga kan ditugaskan untuk menambahkan file forms ya. Nih, file forms, class report forms. Jadi form ini adalah penghubung antara input user front end serta model ke database gitu. Saat form itu di save atau dipanggil gitu, data itu akan langsung masuk ke model report ini. Kemudian tidak perlu query SQL manual. Ya, di sini filenya yaitu title, kategori, description, location. Nih, model report filenya yang tadi dipertanyakan ya, filenya title, kategori, description, location. Status belum dipakai ya, karena kata ibunya juga kan belum belum sampai ke situ gitu. Itu untuk lab selanjutnya. Oke, lalu setelah itu data itu akan masuk ke models.py. Nih yang tadi dibuka, models.py. Jadi pada model itu dia mendefinisikan struktur datanya, struktur data. Saat from save itu dipanggil, Django itu akan membuat objek dari model ini, title, kategori, description, location ya. Setelah create add itu waktu. Kemudian Django itu akan membuat objek dari model ini kan. Kemudian data itu dimasukkan ke file ini. Setelah data disimpan ke database, jadi setelah model itu menerima data, Django ORM akan secara otomatis itu mengubah data menjadi query SQL, kemudian menyimpannya ke dalam tabel di database PostgreSQL. Jadi proses ini tuh terjadi tanpa kita menulis SQL secara manual gitu. Di awalnya kan 2 ya, coba kita oke. Tadi kan awalnya 2 ya, kemudian ini berubah menjadi 3 table. Dia tuh akan secara otomatis jadi di sini kan sebelum itu kita membuat ini ya, nih yaitu Smart City DB. Kita bisa lihat di bagian skema, lalu di tables, di main app report kita klik kanan sini, kemudian kita view data, lalu all rows. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat banjir bandang yang tadi kita isi. Oke, kita coba untuk delete ya. Ya, hapus. Oke. Oke, kembali ke 2 table. Oke, setelah data disimpan ke database, kemudian data akan ditampilkan kembali, yaitu read ya. Kita ditampilkan kembali ke views. Views.py. Nah, di sini data report list. Jadi setelah data tersimpan dan dapat itu tuh dia tuh akan ditampilkan kembali. Jadi prosesnya itu view akan mengambil di sini views.py. Jadi dia tuh akan mengambil data dari database, kemudian mengirim ke template, kemudian ditampilkan menggunakan Django template language ya. Ini data report list. Report render mail app report list. Setelah itu kita lanjut. Jadi alur lengkapnya itu di sini juga kita bisa dev update ya. Di sini. Setelah lihat list kita bisa update serta delete di sini. Delete report, setelah dev delete report. Oke. Setelah itu ke file kita sudah ya. Jadi alur yang tadi saya jelaskan itu tuh dapat kita lihat bahwa Django itu tuh mempermudah proses pengolahan data melalui integrasi antara form, views, model, serta database menggunakan konsep ORM ya.
dimana tadi kan ruwet banget kan, yang dia minta ini minta itu. Menggunakan ORM dia menjadi lebih mudah gitu. Ini tampilan untuk post screen-nya. Oke. Menurut saya sudah ya. Untuk penjelasan pada website aplikasi yang saya buat gitu, yang dimana saya sudah menjelaskan deskripsi aplikasinya, yaitu website wisata Lampung Selatan. Kemudian ini salah ya, harusnya kita permasalahan di Lampung Selatan. Kemudian penjelasan struktur modelnya, ada model apa saja serta file apa saja, dan demonstrasi CRUD di browser, apakah data itu berhasil disimpan. Sudah ya, CRUD yang tadi setelah kita tambahkan titel, simpan, kembali ke home, lalu dia akan otomatis ke laporan di sini, report. Setelah itu jika kita ingin edit, kita diarahkan ke update 1, kemudian kembali. Jika kita ingin delete, dia akan diarahkan ke /delete ya. So kita gagalin, kita back to home. Jadi untuk alurnya oke. Jadi itu tadi ya penjelasan saya pada lab session 3, yang dimana mahasiswa menghubungkan aplikasi Jengo dengan DBMS, yang dimana kita memahami konsep ORM pada model Jengo serta mengimplementasikan fitur CRUD sederhana menggunakan template HTML dasar. Kemudian mahasiswa mampu menyimpan dan menempelkan data laporan permasalahan kota melalui web admin ya tadi. Nih. Oke, jadi menurut saya itu tadi sedikit penjelasan saya pada lab session 3 ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kurangnya penjelasan pada video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.